Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya. Kakak percaya dimanapun adik-adik saat ini berada, semua dalam keadaan sehat. Kak Fitri gimana kabarnya kak? Baik nggak ya? Ya tentu baik dong. Gimana Kanita? Wah, saya juga baik kak. Oke adik-adik, semuanya baik. Mari kita mau memulai ibadah pujian kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama dari Terbit Matahari. Ikutin Kanita dan Kak Fitri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita naikkan pujian ini dari awal adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kita naikkan pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikuit pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Adik-adik sehat? Puji Tuhan kalau adik-adik sehat ya. Kakak juga sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 1 dan 2 tentang Daniel dan ketiga orang temannya di Babel. Begini ceritanya adik-adik, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Raja Nebukadnezar, dia adalah seorang Raja Babel, ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda sebagai tahanan, dan semua perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah diserahkan Allah ke tangan Nebukadnezar dan dibawa ke rumah dewanya. Lalu Raja memerintahkan kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada celah, yang memperawakan baik, yang penuh kebijaksanaan, berpengetahuan, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang pintar untuk bekerja dalam istana raja. Dan di situ raja menetapkan memberi makanan kepada mereka dan minuman seperti yang biasa dimakan raja di istana. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Henanya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel disebut Belsasar, Henanya disebut Sadrak, Misael disebut Mesak, dan Asaria disebut Abednego. Nah, adik-adik, Daniel dan ketiga orang temannya berketetapan makan sebagaimana kebiasaan orang Yehuda, seperti aturan-aturan mengenai apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Daniel dan teman-temannya justru meminta hanya makan sayur dan air putih saja adik-adik. Nah, setelah 10 hari masa pencobaan, ternyata adik-adik, Daniel dan teman-temannya didapati mereka lebih kuat dan lebih sehat daripada 10 orang yang lainnya adik-adik. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu adik-adik. Kepada mereka berempat Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Dan setelah tiba waktunya, mereka menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatannya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu di seluruh kerajaannya. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya itu membuat hatinya susah sehingga ia tidak dapat tidur adik-adik. Aku harus tahu apa arti mimpiku, kata Raja Nebukadnezar kepada dirinya sendiri. Mimpiku aneh dan aku merasa gelisah. Raja Nebukadnezar memanggil para peramal, ahli jampi, dukun, dan orang-orang yang berilmu untuk menerangkan arti dari mimpinya itu adik-adik. Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena mimpi itu.
karena aku tidak tahu artinya." Mereka menjawab, "Ceritakanlah mimpi itu kepada kami ya Tuhan Raja, maka kami akan menerangkan artinya." Nah, Raja Nebukadnezar menjadi marah. Lalu katanya, "Aku tidak ingat mimpiku. Kalau kamu tidak sanggup memberitahu mimpiku dan juga artinya, kamu akan dihukum mati. Tetapi kalau kamu bisa, kamu akan kuberi hadiah yang indah, serta kehormatan yang besar. Nah, beritahukanlah sekarang mimpiku dengan artinya." Lalu mereka menjawab bahwa mereka terlebih dahulu harus diberitahukan apa mimpi raja. Jawab Raja Nebukadnezar, "Kalau kamu sanggup menjelaskan arti mimpiku, pasti kamu juga bisa memberitahukan apa mimpiku." Dan para orang berilmu yang dipanggil itu menjawab, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberitahu mimpi tuanku." Raja menjadi marah sekali, lalu ia memberi perintah semua para cerdik pandai yang ada di Babel harus dibunuh. Lalu perintah itu diumumkan. Semua cerdik pandai, termasuk Daniel dan teman-temannya, dicari untuk dibunuh. Nah, adik-adik, ketika tentara raja siap untuk membunuh Daniel, Daniel dengan sangat hati-hati bertanya kepada tentara tersebut, "Pak tentara, mengapa Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah seperti itu?" Lalu tentara itu menjawab, "Karena raja sangat gelisah tentang mimpinya itu." "Lalu, bolehkah aku menghadap raja?" tanya Daniel. "Bolehkah aku mohon izin diberi waktu untuk bisa menerangkan arti mimpinya itu?" Nah, adik-adik, permintaannya dikabulkan. Lalu Daniel pulang dan memberitahukan segala kejadian yang dia alami kepada ketiga orang temannya itu, adik-adik. Dia memberitahukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Daniel berkata, "Mari kita berdoa kepada Allah, memohon agar Ia memberitahukan rahasia ini kepada kita." Jadi mereka berdoa bersama-sama, adik-adik. Nah, pada malam harinya Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Daniel memuji Allah, katanya, "Allah itu bijaksana dan perkasa. Terpujilah namanya selama-lamanya. Dialah yang mengungkapkan semua rahasia yang amat dalam." Lalu setelah itu Daniel pergi kepada tentara yang telah ditugaskan untuk membunuhnya, dan Daniel berkata, "Bawalah aku menghadap raja." Dengan segera Daniel dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Kata tentara, "Rajaku, hamba telah menemukan seorang yang dapat memberitahu arti mimpi tuanku." Lalu kata raja, "Dapatkah engkau memberitahu mimpiku dan juga artinya?" Dan Daniel menjawab, "Tuanku, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Tetapi ada Allah yang Maha Tahu. Dia telah memberitahu aku mimpi tuanku. Dan inilah mimpi tuanku raja. Di depan tuanku ada sebuah patung. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengan dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi, dan sebagiannya lagi dari tanah liat. Dan sebuah batu besar menimpa kaki patung yang dari besi dan tanah liat itu sehingga menjadi remuk. Pada saat itu juga seluruh patung itu roboh, tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi." Nah, inilah arti mimpi itu. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat. Tuankulah kepala dari patung emas itu. Tetapi setelah kerajaan tuanku berakhir, akan muncul kerajaan yang baru. Kemudian akan muncul kerajaan yang ketiga dan keempat. Setelah kerajaan keempat hancur, Allah akan mendirikan sebuah kerajaan yang bertahan sampai selama-lamanya. Wah, mimpi itu dapat dipercaya dan keterangan hamba tepat. Demikianlah Daniel menjelaskan dari arti mimpi Raja Nebukadnezar, adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar berkata, "Sungguh Daniel, Allahmu adalah Allah yang luar biasa, besar di antara segala Allah." Nah, Daniel diberi kedudukan yang tinggi dan hadiah yang banyak. Atas permintaan Daniel, teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberi tugas yang lebih penting di negeri Babel.
Daniel tetap tinggal di istana untuk memberi nasihat kepada raja. Nah, adik-adik, dari cerita di atas kita dapat belajar bahwa Daniel dan ketiga temannya benar-benar percaya kepada Tuhan, mereka rajin belajar, mereka menjaga kesehatan, dan mereka bertanggung jawab. Nah, adik-adik, selain itu kita juga bisa belajar bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan memberikan kecerdasan dan kepintaran kepada kita. Tuhan juga yang akan mengangkat setiap orang yang berkenan di hadapannya. Kisah Daniel dan temannya ini adik-adik bukanlah dongeng loh, tetapi kisah nyata. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan kisah Daniel dan teman-temannya, kita percaya bahwa Tuhan juga akan memampukan dan memberikan kecerdasan kepada kita semua kalau kita mau berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Dan bila firman Tuhan hari ini, kita akan dimampukan untuk boleh memahami dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami menyadari Tuhan, kepintaran, kecerdasan, hikmat, semua berasal daripada Tuhan. Karuniakan kepada kami semua hikmat dan kecerdasan ya Bapa, sehingga kami mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cikwik pagi. Adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikut kakak akan memberikan pengumuman, yaitu kita masih ada ibadah sekolah minggu di minggu depan, yaitu di jam 8.30 di YouTube channel GBI Taman Anggrek. Yang kedua, kita harus selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga kota Jakarta agar selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ketiga, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan selalu cuci tangan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah selesai Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Jakarta, Engkau lindungi Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak yang melayani, Engkau memberkati juga keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.